Pagi di rumah keluarga Ardianto selalu dimulai dengan suasana sederhana namun hangat. Matahari baru saja muncul ketika aroma tumisan sayur memenuhi dapur kecil itu. Nadira, gadis berusia 17 tahun dengan rambut hitam lurus sebahu, sudah rapi dengan seragam putih abu-abu. Ia duduk di meja makan sambil memeriksa jadwal pelajaran di ponselnya, memastikan tak ada buku yang tertinggal. Nadira memang dikenal teratur. Kebiasaannya itu bukan karena dipaksa, melainkan karena ia merasa hidup lebih tenang ketika semuanya berjalan sesuai rencana. Ibunya, Bu Sari, mengamati dari arah dapur sambil tersenyum kecil. "Dira, sarapannya dimakan dulu, jangan cuma dilihat." Nadira mengangkat wajah dan tersenyum. "Iya, Bu, tadi sekalian nunggu dingin." Ayahnya, Pak Ardi, sudah bersiap berangkat ke bengkel tempat ia bekerja. Ia mendekat, menepuk pelan bahu putrinya. "Hati-hati di sekolah, nanti sore latihan lagi." "Latihan kok ya? Minggu depan uji coba sebelum seleksi kota." Pak Ardi mengangguk bangga. "Ayah percaya kamu bisa. Larinya makin cepat sekarang." Pujian sederhana itu membuat Nadira tersenyum lebih lebar. Ia memang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba lari tingkat kota. Salah satu mimpi yang sudah ia rajut sejak kelas 10. Ia tahu dirinya bukan atlet profesional, hanya siswi SMA biasa, tapi kecintaannya pada olahraga itu membuatnya terus berusaha. Setelah sarapan, Nadira berangkat bersama sepeda lipat kesayangannya. Jalanan desa kecil tempat ia tinggal masih sepi. Hanya ada beberapa warga yang sibuk menyapu halaman atau baru kembali dari pasar pagi. Udara segar menerpa wajahnya, membuatnya merasa ringan. Setiap pagi, ia merasakan sensasi yang sama. Seolah hari itu selalu dimulai dengan kemungkinan baik. SMA Negeri Tunas Bangsa terlihat seperti biasanya ketika ia tiba. Gerbang sekolah mulai ramai dengan siswa-siswa lain yang saling bercanda, mengeluhkan PR matematika, atau sekadar membicarakan film baru. Nadira memarkir sepeda di tempat biasa sebelum berjalan menuju kelas. Tari, sahabat dekatnya, melambai dari jauh. "Dira, cepetan sini, aku mau cerita." Nadira tertawa kecil dan mempercepat langkah. Tari adalah kebalikan dari dirinya dalam beberapa hal. Gadis itu ceria, cerewet, dan selalu membawa cerita baru setiap hari. Meski berbeda sifat, mereka cocok satu sama lain. Nadira menjadi penyeimbang saat Tari terlalu bersemangat. Dan Tari menjadi warna ketika hidup Nadira terasa sedikit membosankan. "Apalagi nih, pagi-pagi sudah heboh?" tanya Nadira. "Aku lihat daftar sementara untuk lomba seni antar kelas. Tebak siapa yang kedaftar buat nyanyi padahal dia nggak pernah mau daftar." Nadira memiringkan kepala. "Kamu?" "Bukan, Lita. Kamu bayangin, si pendiam itu tiba-tiba mau tampil." Nadira tertawa lepas. "Wah, keren kalau iya. Aku dukung." Percakapan ringan semacam itu membuat pagi di sekolah selalu menyenangkan. Mereka memasuki kelas 12 IPA 2, kelas dengan suasana hangat meski sesekali ribut. Nadira duduk di bangku ketiga dari depan, posisi yang ideal baginya. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup dekat untuk mendengar guru dengan jelas. Pelajaran pertama dimulai. Nadira memperhatikan papan tulis, mencatat poin-poin penting dengan tulisan rapi. Guru fisika menjelaskan materi dengan suara berat yang khas, sesekali melempar pertanyaan untuk memastikan siswa memperhatikan. Ketika giliran Nadira menjawab, ia melakukannya dengan tenang. "Bagus Nadira, penjelasanmu tepat," kata gurunya. Teman-teman menggumamkan pujian kecil. Nadira hanya menunduk sedikit, tersenyum malu. Ia tidak pernah mencari perhatian, tapi prestasinya sering membuat orang lain mengakui kemampuannya. Jam istirahat tiba, Tari menarik tangan Nadira menuju kantin. "Ayo lari-lari dikit biar kamu tambah cepet. Siapa tahu nanti bisa ngalahin anak-anak sekolah kota," candanya. Nadira terkekeh. "Bisa saja, tapi lari pagi-pagi tanpa makan nanti malah pingsan." Kantin sekolah dipenuhi aroma bakso, gorengan, dan teh manis. Mereka memilih duduk di pojok kantin sambil membicarakan rencana Nadira mengikuti seleksi atletik. Tari meski tidak ikut ekskul atletik, selalu mendukung sahabatnya itu. "Kamu harus jaga pola makan. Terus jangan tidur terlalu malam. Kita harus bikin jadwal latihan tambahan. Aku bisa bantu catatin waktu lari kamu," kata Tari dengan serius, meski nadanya terdengar terlalu bersemangat. "Terus aku bayar pakai apa? Gorengan?" Lumayan juga sih. Obrolan itu berlangsung lama sampai bel masuk berbunyi. Kehidupan sekolah Nadira berjalan seperti biasa. Penuh tawa kecil, keheningan saat belajar, dan interaksi ringan yang membuat hari terasa hidup.
Tak ada sesuatu yang tampak salah. Tak ada bayangan gelap yang mengintai, semua terasa normal. Sore hari, setelah kelas selesai, Nadira mengganti seragamnya dengan pakaian olahraga. Lapangan timur terletak di bagian belakang sekolah, sedikit jauh dari bangunan utama. Rumput lapangannya terawat, garis-garis lintasannya memudar sedikit karena panas matahari, dan pepohonan besar di sekelilingnya membuat angin sore terasa menyejukkan. Beberapa anggota ekskul atletik sudah berkumpul. Nadira menghampiri mereka, disambut sapaan ramah. Ia mulai pemanasan, melemaskan otot-otot kakinya sambil memandang langit yang perlahan berubah oranye. Ini adalah bagian dari hari yang paling ia sukai, ketika ia bisa berlari tanpa memikirkan apapun. Nadira mulai jogging ringan mengelilingi lintasan. Setiap langkah terasa ringan, ritmis, dan menenangkan. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, ia seperti mendengar hatinya sendiri berdetak teratur. Seolah berlari membuat pikirannya lebih jernih. Ia menghirup udara dalam-dalam, menikmati aroma rumput dan angin sore. "Waktumu makin bagus," ujar salah satu teman ekskul, Rian, ketika Nadira menyelesaikan putaran kesekian. Nadira mengusap keringat di dahinya. "Aku masih harus banyak latihan. Minggu depan seleksi. Yakin kamu lolos? Kamu paling disiplin di sini." Nadira tersenyum kecil. Ia tidak pernah menganggap dirinya istimewa, tapi ia tahu ia bekerja keras. Dan kerja keras itulah yang terus ia pertahankan. Ketika latihan selesai, Nadira duduk di pinggir lapangan, meneguk air dari botol minumnya. Langit hampir gelap. Suara jangkrik mulai terdengar. Ia menatap lintasan yang kini sepi, merasakan kebanggaan kecil dalam dirinya. Ia membayangkan dirinya membawa medali untuk sekolah, membuat orang tuanya bangga. Sore itu berakhir seperti sore-sore lainnya. Nadira pulang dengan sepeda, melewati jalanan desa yang mulai lengang. Lampu-lampu rumah mulai menyala, anak-anak bermain kejar-kejaran, dan suara azan maghrib berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan. Setibanya di rumah, Nadira langsung disambut ibunya. "Latihannya lancar." "Lancar, Bu," jawab Nadira sambil tersenyum lelah. "Aku kayaknya tidur cepat malam ini." "Bagus, biar besok segar. Kamu makin sering bolak-balik sekolah, jangan sampai sakit." Malam itu, setelah makan dan mandi, Nadira duduk di meja belajarnya. Ia menuliskan target latihan dalam buku catatan kecil. Beberapa halaman penuh catatan motivasi, jadwal latihan, dan catatan waktunya. Nadira menatap halaman itu lama merasa bangga sekaligus bersemangat. Ia mematikan lampu kamar dan berbaring. Hari yang panjang berakhir dengan perasaan tenang, tanpa mengetahui sedikit pun bahwa hidupnya yang tenang ini suatu hari akan berubah selamanya. Namun untuk saat ini, Nadira masih gadis biasa yang memimpikan masa depan cerah. Belum menyadari bahwa bayangan gelap perlahan bergerak mendekati langkah-langkahnya yang lincah di lapangan timur itu. Nadira masih belum menyadari bahwa bayangan gelap perlahan bergerak mendekati langkah-langkahnya yang lincah di lapangan timur itu. Dan keesokan harinya, ia tetap menjalani hari dengan rutinitas yang sama seperti biasanya. Pagi datang dengan cahaya lembut, menembus tirai kamarnya dan membangunkannya sebelum alarm berbunyi. Ia bangun dengan perasaan segar. Sedikit nyeri di otot kakinya akibat latihan kemarin, tetapi rasa lelah itu justru memberinya kepuasan tersendiri. Baginya, nyeri otot adalah bukti bahwa ia semakin dekat dengan mimpinya. Ia turun ke dapur, mendapati ibunya sudah menyiapkan sarapan roti panggang dan telur mata sapi. "Tumben bangun cepat," ujar Bu Sari. "Aku banyak PR, Bu, jadi mau datang lebih awal ke sekolah," kata Nadira sambil tersenyum. Sebenarnya, PR itu tidak banyak. Nadira hanya ingin datang lebih awal agar bisa berlari ringan sebelum kelas dimulai. Ia merasa latihan pagi membantu fokus belajarnya. Bu Sari mengangguk tanpa curiga, sementara ayahnya hanya memberi anggukan bangga seperti biasa sebelum berangkat ke bengkel. Setibanya di sekolah, udara pagi masih segar, dan area lapangan timur masih sepi. Nadira memutuskan untuk berlari satu putaran kecil. Ia melepas tasnya, meletakkannya di bangku kayu dekat pepohonan. Hembusan angin pagi membuat rambutnya sedikit berkibar saat ia mulai berlari. Tidak ada suara selain langkah kakinya yang menapak tanah secara ritmis. Ia merasa ringan, seolah dunia belum mengajaknya menghadapi hal-hal berat. Bel masuk berbunyi ketika ia selesai pendinginan. Ia kembali ke kelas dan menjalani pelajaran seperti biasa. Teman-teman bercanda, guru menjelaskan materi, dan Tari menceritakan hal-hal kecil yang membuat Nadira tertawa. Kehidupan terasa normal. Namun di balik semua itu, Nadira tidak menyadari bahwa seseorang mengamati.
Seseorang yang seharusnya tidak memiliki ketertarikan berlebih pada seorang siswi. Seseorang yang seharusnya menjaga bukan memperhatikan dengan cara yang salah. Pak Raga, guru olahraga yang terkenal tegas dan disiplin, terlihat beberapa kali memperhatikan Nadira dari kejauhan. Awalnya Nadira mengira itu hal biasa. Ia memang anggota ekskul atletik dan tentu saja Pak Raga memantau perkembangan anggotanya. Namun ada sesuatu dalam tatapan itu yang tidak pernah Nadira pahami sepenuhnya. Sesuatu yang membuat beberapa anggota atletik lain kadang merasa sungkan ketika dekat dengannya, meski mereka tidak pernah membicarakannya secara langsung. Siang hari setelah jam pelajaran berakhir, suasana kelas mulai sepi. Tari mengemasi buku-bukunya dengan cepat. "Dira, kamu latihan lagi nggak sore ini?" "Iya, mau persiapan, minggu depan seleksi," jawab Nadira. "Ya udah, aku pulang duluan ya, nanti kabarin kalau butuh bantuan catat waktu lari lagi." Nadira mengangguk. Ia melambaikan tangan saat Tari berlari kecil menuju gerbang. Setelah beberapa siswa lain pulang, Nadira mengganti seragamnya dan menuju lapangan timur seperti biasa. Hanya ada beberapa siswa di sana. Beberapa dari mereka sedang melakukan pemanasan, ada yang sedang stretching di bawah pohon, dan ada pula yang sekedar duduk menunggu instruksi. Pak Raga berdiri di tengah lapangan, meniup peluit untuk memulai latihan. Nadira bergabung, mengikuti pemanasan dan instruksi tanpa banyak bertanya. Hari itu latihan terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa siswa mengeluh dalam hati, tetapi tak berani menyuarakannya. Semua tahu bahwa Pak Raga tidak suka protes. "Kalian mau ikut seleksi atau tidak?" seru Pak Raga dengan suara lantang. "Kalau mau, kalian harus terbiasa dengan intensitas ini." Nadira menghela napas pendek sebelum mulai berlari untuk putaran berikutnya. Ia tidak mengeluh. Baginya, latihan keras adalah bagian dari proses. Namun ia menyadari beberapa hal aneh. Pak Raga beberapa kali memanggil namanya, meminta ia melakukan putaran tambahan, atau menyuruh ia memperbaiki teknik dengan nada yang terlalu intens. Beberapa teman memperhatikan, tapi tak ada yang berkomentar. Ketika latihan usai, sebagian anggota ekskul sudah pulang. Nadira duduk di pinggir lapangan sambil minum, menenangkan nafasnya yang masih berat. Langit sore berubah jingga, memantulkan cahaya ke wajahnya yang basah oleh keringat. Ia tahu, ia akan merasa lebih baik setelah mandi nanti. "Waktumu lumayan bagus hari ini," ujar Rian muncul dari belakang. "Lumayan aja, aku masih merasa lambat," jawab Nadira. "Kamu terlalu keras sama diri sendiri, tapi memang itu yang bikin kamu unggul." Mereka bercakap sebentar sebelum Rian pamit pulang, karena dijemput orang tuanya. Beberapa anggota lain sudah meninggalkan lapangan juga. Tinggal tersisa 2 orang yang sedang membereskan barang, dan Adira yang masih duduk sambil menunggu nafasnya stabil. Pak Raga mendekat. "Nadira, kamu ikut latihan tambahan besok sore." Nadira menatapnya sebentar. "Latihan tambahan, Pak?" "Iya, kamu perlu fokus persiapan seleksi kota. Kamu punya potensi, tapi harus lebih disiplin. Besok datang setelah kelas selesai." Nadanya tegas, tidak memberi kesempatan menolak. Nadira mengangguk pelan. "Baik, Pak." "Bagus. Kamu bisa jauh lebih baik dari yang kamu kira." Sentuhan itu membuat Nadira sedikit kaget, tapi ia tetap tersenyum sopan. Ia mengira itu hanya bentuk dukungan, meski dalam hatinya ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Ia merapikan tasnya dan bersiap pulang saat langit semakin gelap, meninggalkan lapangan timur yang mulai sepi. Malam itu Nadira merasa sedikit tegang memikirkan latihan tambahan besok. Ia tidak pernah diberikan latihan khusus secara pribadi sebelumnya. Biasanya latihan tambahan dilakukan dalam kelompok kecil atau dilatih bersama-sama. Meskipun begitu, ia mencoba berpikir positif. Mungkin ini kesempatan untuk meningkatkan performa. Namun ketika ia mencoba tidur, bayangan lapangan timur yang sepi saat senja terlintas kembali. Ia memejamkan mata, meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah beberapa saat, ia akhirnya tertidur dengan perasaan yang tidak sepenuhnya tenang. Keesokan harinya, ia menjalani sekolah seperti biasa. Jam demi jam berlalu tanpa kejadian yang berarti. Namun rasa gelisah itu mengikuti langkahnya, terutama ketika jarum jam mendekati waktu pulang sekolah. Tari sempat menanyakan kenapa Nadira terlihat pucat, namun Nadira hanya menjawab bahwa ia kurang tidur. Setelah kelas selesai, seluruh siswa mulai pulang. Tari mengajak Nadira pulang bersama, tetapi Nadira menjelaskan bahwa ia harus ikut latihan tambahan. Tari sempat memandangnya ragu. "Latihan sendiri?" "Kayaknya iya." "Dira, kamu yakin gak apa-apa?" Nadira senyum agar Tari tidak khawatir. "Aku gak apa-apa, cuma latihan teknik doang kok." Meskipun begitu, Tari masih terlihat ragu sebelum akhirnya pulang. Nadira menuju lapangan timur. Sore itu lapangan tampak lebih sepi dari biasanya.
Tidak ada suara peluit, tidak ada anggota ekskul lain, hanya suara angin yang menerpa daun dan menimbulkan gerakan samar. Ia berhenti sejenak, melihat sekeliling. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda hari itu. Entah karena langit mendung, atau karena suasana yang terlalu hening. Pak Raga akhirnya muncul dari arah gedung olahraga, membawa stopwatch dan clipboard. "Kamu sudah datang, bagus," katanya. Nadira mengangguk. "Iya, Pak. Mulai pemanasan dulu. Setelah itu kita fokus ke sprint dan postur lari." Nadira mengikuti instruksinya tanpa banyak bertanya. Latihan sore itu terasa lebih intens dari biasanya, meskipun hanya mereka berdua yang ada di lapangan. Nadira berlari berkali-kali mengelilingi lintasan, mengikuti aba-aba dari Pak Raga. Sesekali Pak Raga mendekatinya untuk memperbaiki posisi tangan atau sudut kakinya. Dan meski semua itu terkesan wajar sebagai bagian dari pelatihan, Nadira tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang perlahan semakin kuat. Hari semakin gelap, matahari mulai tenggelam sepenuhnya. Lapangan timur kini hanya diterangi lampu-lampu kecil sekolah yang jarang dipasang pada sore hari. Nadira berhenti sejenak, menunduk sambil memegangi lututnya. Nafasnya terengah, keringat membasahi wajah dan lehernya. Ia tahu ia akan merasa lebih baik setelah mandi nanti. "Cukup untuk hari ini," kata Pak Raga. Nadira mengangguk, bersiap mengambil tasnya. Namun sebelum ia sempat melangkah, Pak Raga mengatakan sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. "Besok, kita latihan lagi. Kamu jangan cerita ke orang lain dulu tentang latihan tambahan ini. Biar mereka fokus latihan utama saja." Nadira menoleh, sedikit heran. "Kenapa harus dirahasiakan, Pak?" "Supaya kamu tidak terbebani komentar teman-teman. Kamu calon pelari terbaik. Fokus saja." Nada itu terdengar halus, namun ada tekanan tak terlihat di baliknya. Nadira hanya mengangguk, tidak ingin dianggap membantah. Sore itu berakhir dengan perasaan yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi rasa puas atau bangga setelah berlatih, melainkan rasa samar yang sulit dijelaskan. Seperti firasat buruk yang mulai berbisik pelan. Ia pulang dengan langkah lebih cepat, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di dalam hatinya, ia tahu, latihan tambahan itu tidak sama dengan latihan biasa. Dan ia belum tahu, bahwa latihan-latihan berikutnya akan membawa hidupnya menuju titik gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nadira belum tahu bahwa latihan-latihan berikutnya akan membawa hidupnya menuju titik gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun malam itu menjadi awal dari segala kegelisahan yang sejak sore tadi mengendap pelan di dadanya. Sepulang dari sekolah, ia mengayuh sepeda lebih cepat dari biasanya. Angin sore menerbangkan beberapa helai rambutnya yang lepas dari ikatan, dan jalanan desa yang biasanya terasa ramah kini tampak seperti bentangan panjang yang ingin segera ia lewati. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut ibunya yang sedang menyiapkan makan malam. "Kenapa buru-buru begitu, Dira? Wajahmu kelihatan capek." Nadira berusaha tersenyum. "Latihan tambahan tadi agak berat, Bu. Mungkin itu yang bikin lelah." "Tapi kamu kelihatan agak pucat. Jangan maksain diri. Kamu memang ngejar seleksi, tapi kesehatan lebih penting." "Ya, Bu. Tadi cuma capek aja." Bu Sari tidak bertanya lebih jauh, tetapi matanya memperhatikan putrinya dengan kecemasan yang samar. Nadira kemudian pergi mandi, dan ketika air hangat mengalir di kulitnya, ia mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang sejak sore terus mengikutinya. Ia berdiri lama di bawah shower, memejamkan mata, mengingat kembali momen ketika Pak Raga memintanya merahasiakan latihan tambahan itu. Ada sesuatu yang tidak wajar, tetapi Nadira belum bisa memastikannya. Setelah makan malam, ia duduk di kamar sambil membuka catatan latihan. Biasanya ia menulis detail tentang putaran lari, teknik yang harus diperbaiki, atau target waktu berikutnya. Namun malam itu, halaman catatan tetap kosong. Tangannya gemetar ringan setiap kali ia mencoba menulis. Ada perasaan berat yang mengganggu pikirannya, perasaan seperti ada sesuatu yang salah tetapi tidak bisa ia ungkapkan. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan belajar untuk ulangan minggu depan, tetapi huruf-huruf di buku terasa membingungkan. Konsentrasinya hilang, setiap sepi, suara peluit yang menggema tanpa arah, dan tatapan Pak Raga yang terasa berbeda. Pukul 9 malam, Nadira akhirnya merebahkan diri di ranjang. Lampu kamar ia matikan, menyisakan cahaya lembut dari lampu jalan yang menerobos melalui jendela.
Ia menarik selimut, berharap tidur akan membantu mengusir kegelisahan itu. Namun justru sebaliknya, malam itu menjadi malam yang panjang. Ia terbangun beberapa kali, kadang karena suara sepeda motor lewat, kadang karena gema angin malam yang menghantam genteng, tapi ada juga saat ia terbangun karena mimpi samar yang tidak dapat ia ingat sepenuhnya. Hanya ada bayangan lapangan gelap dan suara langkah mendekat, namun wajahnya tidak terlihat. Ketika jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit, Nadira benar-benar terbangun. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Napasnya berat, seolah habis selesai berlari sprint. Ia duduk, menatap jendela dengan bingung. Hatinya berdetak cepat. Mimpi itu terasa begitu nyata. Setelah menenangkan diri beberapa menit, ia mengambil ponsel. Ada beberapa pesan dari Tari yang masuk tadi sore. "Tari, besok latihan biasa kan? Kalau kamu pulang malam, kabarin aku ya. Jangan capek-capek." Nadira tersenyum kecil membaca pesan itu, tetapi senyum itu tidak bertahan lama. Ada rasa hangat yang menenangkan, namun tidak benar-benar menghilangkan kecemasan dalam dirinya. Ia membalas pelan. "Nadira, iya Tar, makasih ya, besok aku kabarin." Ia meletakkan ponsel, mencoba tidur kembali. Tapi seperti ada yang menolak. Setiap kali ia memejamkan mata, perasaan aneh itu kembali, seolah bayangan lapangan timur mengikuti dirinya sampai ke kamar. Keesokan paginya, Nadira bangun lebih lambat dari biasanya. Ibunya sempat mengetuk pintu, mengira Nadira kesianan. "Dira, sudah jam 6 lewat, kamu nggak mau terlambat kan?" "Iya Bu, sebentar." Ia bangkit dengan kepala berat, membasuh wajah di kamar mandi sebelum bersiap-siap. Lingkar matanya sedikit menggelap, tetapi ia mencoba menutupinya dengan senyum saat sarapan. Ayahnya memperhatikan, tapi tidak bertanya. Setibanya di sekolah, Tari langsung menatapnya curiga. "Kamu kurang tidur ya? Kenapa mata kamu kayak itu?" "Nggak apa-apa, cuma mimpi buruk dikit." Tari menggerutkan dahi. "Mimpi buruk apa?" Nadira menggeleng. "Aku bahkan nggak ingat, cuma capek aja mungkin karena latihan sore." Tari mendesah panjang, tetapi tidak ingin memaksa. Ia tahu Nadira tidak suka dikejar-kejar dengan pertanyaan pribadi. Pelajaran berlangsung seperti biasa. Sesekali Nadira kembali fokus, namun di beberapa momen pikirannya mengembara jauh. Ia memikirkan latihan tambahan sore nanti, dan dadanya terasa lebih sesak setiap menitnya. Ketika bel pulang berbunyi, beberapa siswa sudah merencanakan untuk pergi ke kafe atau sekedar nongkrong di taman. Tari kembali menatap Nadira. "Kamu latihan lagi hari ini?" "Iya, kayaknya iya." "Kamu yakin?" Nadira tersenyum lemah. "Aku harus siap buat seleksi." Tari ingin melarang, tapi ia tahu Nadira keras kepala jika soal mimpi. "Kalau selesai, langsung kabarin aku. Kalau enggak, aku serbu rumahmu." Nadira tertawa kecil. Iya." Sore itu Nadira berjalan menuju lapangan timur dengan langkah lebih berat dari biasanya. Angin terasa lembab, awan gelap menggantung rendah seperti pertanda hujan. Meskipun begitu, lapangan timur tetap tampak sepi. Hanya suara dedaunan yang bergerak pelan. Ia menunggu beberapa menit, tidak ada siapa-siapa. Ketika akhirnya ada suara langkah dari arah gedung olahraga, Nadira menoleh. Pak Raga muncul, sama seperti kemarin, membawa clipboard dan stopwatch. Wajahnya datar, tetapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan dari senyum kecil yang ia berikan. "Kamu datang tepat waktu," katanya. Nadira mengangguk. "Latihannya apa hari ini, Pak?" "Kita akan latihan kombinasi, postur, sprint, dan endurance." "Kamu siap?" "Siap, Pak." Latihan pun dimulai. Sama seperti kemarin, hanya mereka berdua di lapangan itu. Nadira berlari, memaksa tubuhnya agar tetap fokus. Namun semakin dekat gelap datang, semakin aneh pula suasana lapangan itu. Lampu sekolah tidak semuanya menyala, hanya beberapa yang berkedip-redup menciptakan bayangan panjang yang membuat Nadira merinding. Setiap kali ia berhenti untuk mengambil napas, Pak Raga selalu berdiri terlalu dekat untuk membuatnya nyaman. "Nadira, postur tanganmu salah. Sini, biar saya betulkan." Ia meraih pergelangan tangan Nadira, lalu memindahkan posisinya. Sentuhan itu terlalu lama. Nadira menelan ludah, mencoba tidak menunjukkan rasa takutnya. "Baik, Pak," katanya, suara bergetar tipis.
Bagus, lanjut lari 1 putaran lagi. Nadira berlari, tapi kali ini langkahnya goyah, napasnya tak teratur. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya mulai berteriak bahwa ia harus pergi dari tempat itu. Ketika ia selesai putaran terakhir, suasana lapangan sudah gelap sepenuhnya. Tidak ada lagi cahaya matahari, hanya siluet bangunan dan pepohonan besar yang tampak samar. "Nadira, kesini sebentar, saya mau jelasin teknik tambahan." Ia mendekat, hatinya semakin resah. Tapi dalam pikirannya, ia masih mencoba berpikir positif, bahwa ia adalah atlet yang dilatih, bahwa ini bagian dari proses. Dan malam itulah ketika garis tipis antara latihan dan bahaya mulai pudar sepenuhnya. Ia belum menyadari betapa dekat dirinya dengan sesuatu yang mengubah seluruh hidupnya. Namun hanya dalam hitungan hari, semuanya akan runtuh. Dan malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang takkan pernah ia lupakan bahkan setelah ia tiada. Pandangan mengancam itu terus menghantui langkah Nadira bahkan setelah ia meninggalkan lapangan sore itu. Meski ia berusaha sibuk dengan rutinitas, tatapan Pak Raga terasa masih menempel di punggungnya seperti bayangan yang enggan pergi. Setiap kali mengingatnya, dadanya serasa ditarik oleh rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun, Nadira memilih diam. Ia menganggap mungkin ia hanya terlalu lelah, terlalu tegang menghadapi lomba, dan mungkin tatapan itu hanya salah tafsir belaka. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di permukaan, tetapi ada sesuatu dalam ritmenya yang berubah. Nadira merasa sekolah tampak lebih sunyi dari biasanya, terutama ketika ia berada dekat gedung olahraga. Jalan menuju lorong belakang yang mengarah ke ruang penyimpanan alat menjadi tempat yang paling ia hindari. Meski sebelumnya, ia sering melintas tanpa beban. Setiap lewat, selalu ada rasa merinding, seakan seseorang memperhatikannya dari balik jendela kacanya yang buram. Suatu sore setelah latihan bulanan, teman-temannya sudah lebih dulu pulang. Aulia menawarinya pulang bersama, tetapi Nadira berkata, ia harus mengambil botol minumnya yang tertinggal di ruang bilas. "Cepet ya Dir, udah mulai gelap," pesan Aulia. Nadira tertawa kecil, pura-pura santai, meski hatinya tidak benar-benar tenang. Ketika ia kembali ke gedung olahraga, suasana di dalam sudah berubah. Lampu-lampu sebagian padam, menyisakan cahaya temaram yang memanjang seperti serulur di lantai. Udara lebih dingin dari biasanya, dan bau lembab dari matras-matras tua menyeruak tajam. Langkah Nadira menggema pelan di lantai. Ia mencoba tidak memikirkan apapun, hanya ambil botol, lalu pulang. Namun, ketika ia membuka pintu ruang bilas, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Pintu itu seperti sempat tertahan dari dalam, seolah seseorang baru saja menutupnya tergesa-gesa. Nadira mematung beberapa detik, mencoba memastikan apakah hanya imajinasinya. Ia menelan ludah, lalu masuk perlahan. Ruang bilas itu kosong, namun hawa di dalam terasa seperti menyimpan sisa keberadaan seseorang. Cermin besar di dinding dipenuhi bercak air yang mengering, seakan ada yang baru saja memercikkan sesuatu. Nadira mengambil botol minumnya dengan cepat. Begitu ia hendak berbalik, suara pintu di luar bergeser pelan, seperti didorong seseorang. "Nadira?" Suara itu dalam, berat, dan tidak asing. Suara yang paling tidak ingin ia dengar ketika sendirian. Nadira langsung menegang. Ia melangkah mundur secara refleks. Pintu ruang bilas terdorong perlahan, dan Pak Ragam masuk sambil tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum yang ramah seperti ketika ia berada di hadapan murid lain. Senyum itu terlalu melebar, terlalu lama, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu di balik kulit wajahnya. "Kamu belum pulang?" tanyanya sambil menutup pintu perlahan, hingga suara klik terdengar sangat jelas. Nadira mencoba tersenyum biasa. Iya Pak, cuma ambil botol. Saya mau pulang." Pak Raga tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat. Langkah beratnya memantul di dinding sempit ruang bilas. Cahaya temaram membuat bayangannya memanjang seperti sesuatu yang hendak menelan Nadira. Tubuh Nadira kaku, namun ia memaksa dirinya tetap terlihat tenang.
Terima kasih latihan tambla. Kamu capek? Potong Pak Raga pelan. Tapi nada suaranya tidak wajar. Terlalu lembut, terlalu dekat. Nadira undur selangkah. Saya tidak apa-apa, Pak. Kamu murid paling rajin. Ia maju lagi, matanya mengamati Nadira tanpa berkedip. Ucapan itu mungkin terdengar normal bagi orang lain. Tetapi bagi Nadira, nara beliau mengatakannya membuat bulu kuduknya berdiri. Ada getaran gelap dalam suaranya, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu lebih berbahaya dari kata-kata. Pak, saya harus pulang. Tidak usah terburu-buru, ucapnya sambil menahan pintu dengan satu tangan, seakan membatasi jalan keluar. Detik itu juga, jantung Nadira berdetak sangat cepat. Ia bisa mencium bau keringat dan parfum keras guru olahraga itu. Ruang bilas terasa lebih sempit, seolah dinding mendekat mengurungnya. Nadira tahu, ia harus tetap tenang. Namun tubuhnya mulai bergetar. Pak, saya benar-benar harus pulang, Pak. Ibu sudah nunggu. Kali ini, Pak Raga diam cukup lama. Matanya tidak berpaling dari wajah Nadira. Ada sesuatu di balik tatapan itu. Bukan hanya ketertarikan, tetapi obsesi. Tatapan yang sama seperti beberapa hari lalu, tetapi jauh lebih jelas, lebih nyata. Ketegangan itu pecah saat suara keras dari lapangan memotong keheningan. Entah itu pintu yang tertutup atau bola yang jatuh. Terdengar seperti tanda kecil dari dunia luar bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Pak Raga menghela napas panjang, lalu mundur setengah langkah. Hati-hati pulangnya. Nadira tidak menunggu detik berikutnya. Ia buru-buru keluar, hampir berlari menembus lorong yang panjang dan gelap. Langkahnya cepat, napasnya berat. Ia baru berhenti setelah mencapai gerbang depan sekolah, tempat Aulia ternyata masih menunggunya. Dir, kok lama banget? Kamu pucat loh. Nadira tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia hanya menggeleng pelan sambil mencoba menormalkan napas. Namun di jauhan, dari pintu gedung olahraga yang setengah tertutup, sepasang mata tetap mengawasinya. Malam itu, Nadira sadar, ada sesuatu yang sedang berubah. Dan perubahan itu bukan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Malam itu, Nadira sadar ada sesuatu yang sedang berubah. Dan perubahan itu bukan sesuatu yang bisa ia abaikan lagi. Keesokan paginya, rasa resah itu masih tinggal di dadanya, seperti benang kusut yang tidak bisa ia uraikan. Saat ia menatap dirinya di cermin sebelum berangkat sekolah, ia merasakan tatapannya sendiri tampak lebih muram, lebih berat. Seolah ia tidak lagi melihat gadis ceria yang biasa bersemangat mengikuti pelajaran, melainkan seseorang yang sedang menyembunyikan ketakutan yang ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Di rumah, ibu sempat memperhatikan perubahan kecil itu. "Kamu capek, Nak?" tanyanya sambil menyiapkan sarapan. Nadira hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Tidak untuk hal yang bahkan ia sendiri ragu untuk dijelaskan. Di sekolah, suasana kelas berjalan seperti biasa. Guru matematika menyampaikan materi baru, teman-temannya bercanda kecil, dan Aulia sesekali menatap Nadira dengan dahi berkerut. "Kamu yakin gak apa-apa?" bisiknya saat jam istirahat. Nadira tersenyum, mencoba memberi kesan yang meyakinkan. "Aku cuma kurang tidur." Aulia mengangguk pelan, walau jelas ia tidak benar-benar percaya. Namun ia tidak memaksa. Hubungan mereka cukup dekat untuk memahami bahwa Nadira kadang butuh waktu untuk bercerita. Dan hari itu bukan salah satunya. Namun ketenangan palsu itu hanya berlangsung sampai jam terakhir selesai. Saat bel pulang berbunyi, pelatih ekstrakurikuler atletik mengumumkan bahwa seluruh anggota harus mengikuti latihan tambahan karena jadwal lomba semakin dekat. Tidak ada alasan untuk absen, katanya, semua wajib hadir. Jantung Nadira langsung turun ke perut. Ia tahu latihan tambahan berarti ia harus pulang lebih larut, dan itu berarti lebih banyak waktu di gedung olahraga, tempat yang kini membuat kulitnya merinding setiap kali melintas di depannya. Ia berniat untuk meminta izin pada pelatih lain, tetapi sialnya, hari itu hanya Pak Raga yang memimpin latihan. "Semua kumpul di lapangan jam 4, katanya sambil menepuk papan pengumuman. "Kita latihan intensif hari ini." Nadira berusaha menahan ekspresi panik, meski tenggorokannya terasa mengering. Aulia yang juga ikut ekstrakurikuler itu langsung menoleh. "Kamu yakin ikut kan?"
Iya, kayaknya, jawab Nadira, suaranya pelan. Beda dengan Nadira, Aulia tidak melihat apapun yang terjadi beberapa hari lalu. Baginya, Pak Raga hanyalah pelatih yang tegas, tidak lebih tidak kurang. Saat jam 4 tiba, anggota atletik berkumpul di pinggir lapangan. Angin sore bertiup cukup dingin, dan langit mulai berubah keemasan. Suasana seharusnya terasa nyaman, namun bagi Nadira, setiap menit terasa seperti ia sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Pak Raga berdiri di tengah lapangan dengan clipboard di tangannya. Saat matanya menyapu para murid, ia berhenti sedikit lebih lama pada Nadira. Senyum tipis itu muncul lagi, senyum yang membuat tengkuk Nadira serasa membeku. Mulai dengan pemanasan, 2 putaran keliling lapangan, serunya sambil menepuk papan pengumuman. Murid-murid langsung bergerak. Nadira berlari bersama Aulia, berusaha menahan napas agar tetap stabil. Ia mencoba fokus pada langkahnya, pada ritme lari yang biasa ia nikmati. Tetapi pikirannya terus kembali ke ruang bilas, ke tatapan yang membuatnya ingin lenyap seketika. Setelah pemanasan, latihan berlanjut ke sprint, stretching, dan beberapa latihan teknik dasar. Di antara sesi-sesi itu, Nadira merasa tatapan Pak Raga selalu mengikuti pergerakannya. Bukan tatapan seorang pelatih yang menilai kemampuan atletnya, tetapi tatapan yang membuatnya merasa seperti sedang diintai. Aulia sempat memperhatikan ekspresi Nadira yang semakin pucat. "Kamu yakin kuat? Kalau kamu nggak enak badan, bilang aja," katanya sambil menepuk bahunya. "Tidak, aku nggak apa-apa," jawab Nadira, terlalu cepat. Latihan berlanjut selama lebih dari 1 jam. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan warna oranye redup yang memantul pada jendela gedung olahraga. Bayangan para murid memanjang di tanah. Beberapa anak mengeluh lelah, beberapa lainnya mulai menunjukkan tanda-tanda hendak pulang. Ketika latihan hampir selesai, Pak Raga berseru, "Yang merasa belum maksimal latihan hari ini, boleh tambah latihan mandiri. Saya akan tetap di sini sampai maghrib." Nadira langsung tegang. Ia tahu siapa yang dimaksud dengan yang belum maksimal. Tatapan Pak Raga bergerak dan berhenti tepat padanya. "Nadira, kamu masih kurang. Sprint kamu turun hampir 2 detik. Nadira merasakan tubuhnya membeku. Teman-temannya menoleh. Beberapa tampak iba, beberapa hanya mengangkat bahu. Aulia langsung memprotes, "Pak, Nadira tadi udah lari dari awal loh." Tapi Pak Raga menggeleng. "Kalau mau ikut lomba kota, tidak boleh setengah-setengah." Tatapannya tidak berpaling dari Nadira. "Kamu tinggal sebentar, saya bantu perbaiki tekniknya." Ucapan itu terdengar seperti perintah bukan tawaran. Dan Nadira tahu, ia tidak benar-benar punya pilihan. Aulia menatap Nadira dengan gelisah. "Dir, kamu mau aku tunggu?" Nadira ingin sekali mengatakan iya, tetapi ia teringat bahwa Aulia harus pulang cepat karena dijemput ayahnya. Ia hanya menggeleng pelan. "Enggak apa-apa, kamu duluan." Aulia tampak ragu, namun akhirnya mengalah. "Kalau ada apa-apa, chat aku ya." Setelah semua murid meninggalkan lapangan, suasana berubah drastis. Langit semakin gelap, angin semakin dingin, dan hanya lampu-lampu dari gedung olahraga yang menyala redup. Nadira berdiri sendiri dengan napas yang mulai tidak beraturan. Pak Raga berjalan mendekat perlahan, clipboard di tangannya. "Ayolah, kita perbaiki teknikmu. Kamu punya bakat besar." Nadira mundur setengah langkah. "Pak, mungkin besok saja. Saya capek." "Tidak, ini penting." Suaranya berubah lebih tegas. "Kamu tidak boleh mengecewakan tim." Ada sesuatu dalam caranya berbicara, keras di permukaan, namun di dalamnya terselip nada yang membuat Nadira ingin kabur sejauh mungkin. Tetapi ia tidak bergerak. Ia terlalu takut untuk menolak langsung, tetapi juga terlalu takut untuk mengikuti. "Sekarang," kata Pak Raga sambil menunjuk garis start. Nadira menarik napas panjang. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Setidaknya, belum sekarang. Dengan kaki gemetar, ia berdiri di garis start, sementara bayangan Pak Raga memanjang di belakangnya, siap menyusul. Malam itu pertama kalinya, Nadira merasakan bahwa latihan bukan lagi tempatnya ia mengejar mimpi, melainkan tempat di mana ia mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira merasakan bahwa latihan bukan lagi tempatnya mengejar mimpi, melainkan tempat di mana ia mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Perasaan itu menempel erat di dadanya seperti batu yang mustahil diangkat. Dan ketika malam semakin pekat, rasa was-was itu tumbuh menjadi ketakutan yang tidak bisa ia redam. Sekeras apapun, ia mencoba mengatur napas. Setelah 1 putaran lari, Nadira berhenti dengan tangan bertumpu di lutut. Nafasnya terengah.
Ia bukan hanya lelah secara fisik, tetapi seluruh tubuhnya terasa seperti menolak keberadaan seseorang di belakangnya. Ia bisa merasakan tatapan Pak Raga yang tidak pernah berpaling darinya sejak latihan tambahan ini dimulai. Tatapan yang membuatnya merasa seperti mangsa yang sedang diukur, dinilai kapan waktu paling tepat untuk diterkam. "Postur tubuhmu jatuh lagi," ujar Pak Raga sambil berjalan mendekat. "Kita ulang." "Pak, saya benar-benar capek," kata Nadira dengan suara yang hampir hilang. "Kamu atlet, capek itu biasa." Nada suaranya datar, tetapi setiap kata seperti pukulan yang menghancurkan kepercayaan diri Nadira. Langit sudah hampir gelap sepenuhnya. Lampu-lampu lapangan menyala, tetapi tidak cukup untuk menghilangkan rasa sepi yang melingkupi tempat itu. Anggota atletik lain sudah pulang, dan hanya suara daun yang tertiup angin mengisi kesunyian. Pak Raga berjalan makin dekat, begitu dekat sampai Nadira bisa mencium aroma keringat yang bercampur parfum. "Ayo, sekali lagi, saya ingin lihat perkembanganmu." Nadira mundur sedikit, suara gemetar mengikutinya. "Pak, saya benar-benar capek." "Tidak," suaranya tegas, nyaris mengancam. "Kamu jangan membantah." Perasaan dingin menjalar dari tulang punggung Nadira hingga ujung jari. Ia tahu ia harus bangkit dan berlari, bukan untuk latihan, tetapi untuk pergi dari tempat itu. Namun tubuhnya kaku, ia terlalu takut untuk membuat gerakan yang salah. "Tolong beri saya waktu istirahat sebentar." Pak Raga menatapnya lama, sangat lama. Tatapan itu membuat Nadira merasa seperti sesuatu di dalam dirinya sedang dikupas habis tanpa izin. "Baik," kata Pak Raga akhirnya, "kita pindah ke dalam gedung. Di sana lebih tenang. Kamu bisa latihan teknik start." Darah Nadira seperti berhenti mengalir. Gedung olahraga adalah tempat yang ingin ia hindari lebih dari apapun. Tempat tatapan itu pertama kali berubah, tempat ia merasakan pintu ruang bilas tertahan seolah ada seseorang di baliknya. "Pak, saya harus pulang," ucap Nadira sambil menunduk, tangan memegang botol minum erat-erat. "Bukankah kamu ingin menang lomba kota?" Suara Pak Raga merendah, tetapi justru terdengar lebih mengancam. "Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan mengecewakan tim." Nadira menggigit bibir, kata-kata itu mengenai bagian terdalam dirinya. Keinginan membuktikan diri, untuk sukses, untuk tidak menyia-nyiakan bakatnya. Dalam kondisi normal, ia mungkin akan berusaha lebih keras. Tetapi malam ini, berbeda. Pak Raga mendekat lagi, mengurung ruang gerak Nadira. "Ayo, saya tunggu di dalam." Ia kemudian berjalan menuju gedung olahraga tanpa menoleh, yakin bahwa Nadira akan mengikutinya. Dan itulah yang membuat Nadira semakin takut. Kenyataan bahwa pria itu begitu yakin ia tidak punya pilihan. Nadira berdiri mematung, tubuhnya gemetar. Ia memandang gerbang sekolah yang sepi, lalu memandang gedung olahraga yang pintunya kini terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan cahaya remang di dalam. Di kepalanya ia terjebak antara dua bisikan, mimpi dan bahaya, keinginan membuktikan diri dan naluri untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya, ia memilih mengikuti setengah langkah, bukan karena ia ingin, tetapi karena ia takut menolak. Saat ia mendekat ke gedung olahraga, suara derit pintu terdengar pelan. Hawa dingin langsung menyergap ketika Nadira memasuki lorong dalam. Suasana sepi, bau karpat karat dan kayu basah menyengat. Lampu lapangan indoor menyala sayup, melempar bayangan panjang ke seluruh ruangan. "Nadira, ke sini." Suara itu membuatnya berhenti sejenak. Ia menelan ludah, lalu melangkah dengan hati-hati. Jantungnya berdebar kencang sampai menyakitkan. Di tengah lapangan, Pak Raga berdiri dengan kedua tangan di pinggang. Tidak ada clipboard, tidak ada stopwatch, tidak ada atribut latihan apapun. Hanya pria itu dan tatapan yang membuat Nadira ingin menangis. "Kita mulai dari teknik start. Tapi sebelumnya, saya mau bicara dulu." Nadira menunduk. "Tentang apa, Pak?" "Tentang kamu, tentang bakatmu, tentang dedikasimu." Nadira menegakkan bahu, mencoba terlihat kuat. Saya cuma ingin latihan seperti biasa, Pak." "Tidak." Ia melangkah pelan ke arah Nadira. "Kamu berbeda dari yang lain. Kamu istimewa." Kata itu, istimewa, jatuh ke lantai seperti benda berat. Nadira mundur, tapi Pak Raga maju lagi.
Langkah mereka membentuk ritme yang membuat Nadira semakin panik. "Pak, tolong jangan dekat-dekat." "Kenapa? Kamu takut?" Tatapannya memanas. "Padahal saya hanya ingin membantu. Saya ingin kamu berhasil." "Pak, saya mau pulang." Suaranya pecah. "Tidak, sebelum kita selesai." Itulah saat udara di ruangan seakan mengeras. Nadira melihat pintu keluar di ujung lapangan begitu jauh, tetapi tetap menjadi satu-satunya tempat dia bisa lari. Nalurinya berteriak menyuruhnya kabur, tetapi tubuhnya terasa seperti ditahan oleh rasa takut yang membuat lututnya lemah. Pak Raga mengulurkan tangan, seolah ingin menyentuh bahu Nadira. "Kamu tidak perlu takut. Mulai malam ini, kamu harus lebih dekat dengan saya. Kita bisa latihan kapan kamu mau." "Tidak, Pak," bisik Nadira hampir menangis. "Saya tidak mau." Pak Raga berhenti. Lalu wajahnya berubah, senyum gelap itu muncul. Senyum yang membuat Nadira merasa seperti seseorang sedang membuka pintu menuju bahaya yang sudah lama mengintainya. Ia melangkah cepat ke arah Nadira. Nadira mundur, lalu berbalik dan berlari. Kakinya menejak lantai keras gedung olahraga dengan suara yang menggema. Napasnya memburu. Ia tidak memikirkan teknik lari. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari pria itu. "Nadira!" Suara Pak Raga menggema di belakangnya. Langkahnya berat namun cepat. Nadira berlari menuju pintu, tetapi tiba-tiba lampu di sebagian lorong mati. Pet, membuat sebagian ruangan gelap total. Nadira terhuyung, panik menghantam pikirannya. Ia menggapai udara, mencari pegangan, mencari arah. "Nadira, berhenti!" Suara itu semakin dekat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlari dalam kegelapan, mencoba meraba jalan keluar, namun gedung itu terasa berubah seperti labirin yang menutup dirinya rapat-rapat. Ketika ia akhirnya melihat pintu keluar di ujung lorong, pintu itu bergerak, perlahan, lalu menutup dengan suara keras. Bang! Nadira berhenti mendadak. Dunia sekitarnya berputar. Tidak mungkin. Pintu itu tidak boleh tertutup. Ia berlari lagi, kini hampir jatuh. Tangannya meraih gagang pintu dan terkunci. "Nadira!" Ia menoleh. Pak Raga sudah berdiri beberapa meter darinya. Nafasnya berat, wajahnya gelap. Dan tatapan itu seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan apa yang ia kejar. Tidak ada jalan keluar malam ini. Nadira berdiri terpaku, tubuh gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa bahaya ini nyata, bahwa malam ini satu keputusan bisa mengubah seluruh hidupnya. Dan dalam kegelapan gedung olahraga yang kini terasa seperti kurungan, Nadira menyadari ia benar-benar sendirian. Dan dalam kegelapan gedung olahraga yang kini terasa seperti kurungan, Nadira menyadari ia benar-benar sendirian. Kesadaran itu menghantamnya seperti angin dingin yang merayap masuk ke tulang, mencengkram jantungnya hingga ia sulit bernapas. Namun malam itu bukan hanya malam yang mengubah nasib Nadira. Itu adalah malam yang akan menjerat Pak Raga seumur hidupnya. Waktu berjalan, hari berganti. Nadira ditemukan tak bernyawa di area gedung olahraga. Polisi menyimpulkan ia bunuh diri. Semua berjalan cepat, terlalu cepat, seolah dunia ingin menelan seluruh kebenaran dan menyisakan luka yang tidak bisa dijelaskan. Seminggu setelah kematian itu, sekolah kembali beroperasi seakan tidak terjadi apa-apa. Tetapi bagi sebagian kecil orang, terutama Pak Raga, kehidupan tidak berjalan normal lagi. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang dia coba abaikan, namun terus melekat seperti bayangan hitam yang membuntuti. Dan malam-malam yang seharusnya menjadi tempat untuk beristirahat, berubah menjadi malam panjang yang dipenuhi mimpi buruk. Malam pertama teror itu datang ketika Pak Raga pulang larut. Ia membuka pintu rumahnya dengan langkah lesu. Selama seminggu ini, ia diliputi ketegangan yang tidak ia pahami. Ia sering merasa ada yang mengawasinya, padahal ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Di rumah, ia meletakkan tasnya, lalu menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Begitu ia menatap cermin, matanya langsung membesar. Selama sekejap, sangat cepat, di belakangnya tampak seorang gadis berseragam putih abu-abu, berdiri dengan kepala sedikit miring. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, seragamnya basah, lusuh, dan penuh noda tanah. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Muncul, lalu menghilang dalam satu kedipan. Pak Raga terpaku beberapa detik. Dadanya naik turun.
Cuma bayangan, cuma kecapean. Gumamnya sambil memaksa dirinya tertawa kecil, namun rasa dingin itu bertahan. Malam berikutnya tidak lebih baik. Ia terbangun pukul 2 dini hari karena mendengar suara langkah pelan di lorong rumahnya. Tap, 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 seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki. Di rumah itu hanya ada dia seorang. Ia memaksa diri bangun, mengambil senter kecil dan membuka pintu kamar. Lorong itu gelap total. Tidak ada suara lagi. Ia berjalan perlahan, jantungnya berdetak keras. Setiap bayangan tampak seperti bergerak, setiap sudut ruangan terasa lebih gelap dari biasanya. Ketika ia mencapai ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di dinding, ada bekas seperti goresan panjang, 3 garis lurus seperti digores kuku. Padahal tadi sore, dinding itu bersih sempurna. Ketika ia menyentuhnya, dingin, seperti baru saja dibuat. Siapa yang... Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Sebagian dirinya tahu jawabannya, tetapi dia menolak mengakuinya. Hari demi hari, teror itu tak berhenti. Bahkan, semakin kuat, semakin intens, seolah arwah itu kini menempel pada dirinya, tidak ingin pergi sebelum semuanya terbalas. Dan di suatu titik, Pak Raga mulai sadar. Ini bukan kebetulan, ini bukan halusinasi, ini bukan rasa bersalah yang menuntut, ini adalah arwah yang marah. Arwah yang tidak akan tenang sebelum ia membayar semuanya. Jeritan Pak Raga yang menggema di sepanjang lorong kosong sekolah itu terus terngiang di kepala para siswa hingga malam hari. Dan kalimat terakhir pada bab sebelumnya, yakni bagaimana para saksi mendengar suara hantaman keras dari dalam ruang UKS, menjadi awal dari malam yang jauh lebih mencekam dari apapun yang pernah terjadi di SMA tersebut. Ketakutan yang tadinya hanya berupa desas-desus, kini berubah menjadi kenyataan yang bisa disentuh, bisa dilihat, dan bisa dirasakan oleh siapapun yang masih berada di area sekolah saat hari menjelang malam. Lampu-lampu halaman yang biasanya terang kini redup dan berkedip-kedip seperti kehabisan tenaga. Angin malam berembus dari arah lapangan, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir samar. Seolah bumi sendiri sedang meluapkan rahasia yang sudah terlalu lama dikubur. Sudut-sudut sekolah yang tadinya dipenuhi tawa siswa mendadak terasa seperti labirin tempat sesuatu mengintai di balik setiap lekukan tembok. Sementara itu, di ruang guru, beberapa staf yang masih lembur sibuk membicarakan kejadian tadi pagi. Mereka mencoba merangkai teori demi teori, namun semuanya runtuh oleh satu kenyataan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyebut nama Nadira, seolah hanya memikirkan arwah gadis itu saja sudah cukup untuk mengundang kemarahannya datang menghampiri. Salah satu guru, Bu Melati, menutup kedua telinganya sambil berbisik pelan bahwa ia mendengar langkah lari cepat di koridor lantai 2, padahal tidak ada siswa yang diperbolehkan berada di sekolah setelah pukul 5 sore. Di balik semua ketakutan itu, Arka, teman dekat Nadira, masih duduk di ruang konseling, terdiam sambil menatap lantai. Ia merasa ada sesuatu dalam hati yang menyeretnya untuk tidak pulang. Sejak kejadian Nadira pergi 2 bulan lalu, Arka selalu merasa ada bagian dirinya yang masih tertinggal di sekolah. Seolah Nadira meninggalkan jejak yang belum sempat ia kehami. Dan malam ini, entah mengapa, ia merasa bahwa jejak itu semakin jelas. Ketika jam dinding berdentang menandai pukul 7 malam, listrik di seluruh blok gedung olahraga padam tiba-tiba. Suara saklar seperti disambar sesuatu terdengar dari arah ruang ganti atletik. Arka terperanjat. Urat nadi di lehernya menegang, tetapi tubuhnya tetap duduk seakan sedang dikunci oleh rasa penasaran yang tak dapat ia lawan. Dia berdiri perlahan, mengatur nafas, dan melangkah menuju koridor gelap itu. Semakin mendekat ke lapangan, suara langkah-langkah cepat mulai terdengar. Ritme yang ia kenal, suara sepatu lari Nadira, suara yang dulu sering ia ikuti ketika mereka berlatih bersama, suara yang kini memantul di dinding-dinding sepi tanpa tubuh pemiliknya. Arka terhenti, tubuhnya gemetar ketika ia melihat bayangan seseorang berlari di kejauhan. Bayangan kecil berseragam putih abu-abu, rambut panjang terurai, bergerak cepat, lalu menghilang tepat di tikungan menuju gudang peralatan atletik. Nadira, suaranya hampir tak terdengar. Ia tahu itu tidak mungkin, tapi hatinya tahu itu dia, atau sesuatu yang menyerupainya.
Seolah ada kekuatan yang memanggilnya, ia mengikuti jejak bayangan itu hingga tiba di lorong menuju gedung olahraga. Di sana, udara terasa lebih dingin, hampir menusuk kulit. Lampu-lampu neon menggantung redup, berkedip pelan seperti sedang memperingatkan Arka untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun ia tidak berhenti. Setiap langkah seperti digerakkan oleh keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di balik pintu gedung olahraga, suara tangisan lirih terdengar. Tangis perempuan, tangis yang penuh luka, penuh penyesalan, dan penuh kemarahan. Arka mendorong pintu perlahan, dan pemandangan di dalam membuatnya nyaris kehilangan nafas. Sosok Nadira berdiri di tengah lapangan, namun bukan Nadira seperti yang selama ini ia kenal. Wajahnya pucat, penuh goresan, dan kedua matanya hitam pekat seolah tak menyisakan cahaya kehidupan. Rambutnya menjuntai tidak beraturan, pakaiannya lusuh dan penuh noda gelap. Di belakangnya, garis-garis cahaya samar terlihat di udara, seperti asap yang bergerak mengikuti irama napasnya yang tidak wajar. Arka mundur setengah langkah, tetapi Nadira mengangkat kepala, menatapnya lurus-lurus dengan mata yang kosong dan dalam. Arka, suaranya terpecah, menggema dan serak, seperti berasal dari dua arah sekaligus. Arka menelan ludah, mencoba membalas tatapannya. Sosok itu tidak bergerak. Hanya hawa dingin yang semakin kuat menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, dari sisi lain gedung olahraga, terdengar suara seseorang menjerit ketakutan. Arka menoleh mengikuti gerakannya, dan dalam sekejap sosok arwah Nadira melayang cepat ke arah pria itu, membuat angin kencang menerpa seluruh ruangan. Pak Raga jatuh tersungkur. Tubuhnya bergetar hebat ketika sosok Nadira muncul di hadapannya. Merangkak mundur, berusaha menjauh, tetapi bayangan Nadira menghalangi setiap langkahnya. "Nadira, jangan, jangan!" Suaranya pecah tak karuan. Namun arwah itu hanya menatapnya dengan mata kosong yang kini tampak penuh amarah pekat. Tangan kanan Nadira terangkat, dan cahaya gelap mengalir di sekitarnya. Pak Raga memekik. Tegangnya Arka hampir membuat ikut terpaku di tempat. Arka akhirnya mengumpulkan keberanian dan berteriak, "Nadira, hentikan! Jangan lakukan ini!" Sosok itu berhenti. Perlahan ia menoleh ke arah Arka. Ada sesuatu di matanya, bukan sekedar amarah, melainkan luka yang sangat dalam. "Dia harus merasakan." Suara Nadira bergetar pelan, seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Arka melangkah mendekat sambil menahan detak jantung yang memukul keras di dadanya. "Aku tahu, tapi kamu tidak sendirian. Biarkan aku bantu. Kita bisa ungkap semuanya tanpa kamu harus membakar dirimu sendiri dengan dendam ini." Ruangan menjadi hening. Hanya suara nafas berat Pak Raga yang terdengar. Lalu tiba-tiba, lampu gedung olahraga menyala terang semuanya, seperti ada tangan tak terlihat yang memaksa sistem listrik bekerja kembali. Sosok Nadira memudar perlahan, berubah menjadi kabut tipis yang kemudian menghilang di gulung angin dingin. Pak Raga jatuh pingsan. Arka berdiri sendiri di tengah lapangan. Napasnya tersengal-sengal, namun ia tahu satu hal. Malam perhitungan baru saja mening. Kalimat itu menjadi pembuka bagi babak baru yang jauh lebih kelam, lebih dalam, dan lebih menentukan dari apapun yang telah ia lalui sejak kematian sahabatnya itu. Meskipun sosok Nadira telah lenyap dari pandangan, hawa dingin yang ditinggalkannya masih menusuk tulang, seakan arwah itu belum benar-benar pergi. Ia hanya menunggu. Arka menatap tubuh Pak Raga yang pingsan di lantai, terkapar seperti bangkai yang ditinggalkan pemburu. Guru olahraga itu tampak jauh berbeda dari figur yang terlihat garang dan penuh kuasa di siang hari. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan tubuhnya masih bergetar halus seperti masih dihantui oleh apa yang baru saja ia lihat. Untuk sesaat, Arka bahkan merasakan iba. Bukan karena Pak Raga layak dikasihani, tetapi karena ketakutan itu kini adalah pantulan kecil dari rasa sakit yang dialami Nadira. Namun, iba itu hanya lewat sebentar, diganti oleh tekad yang membara untuk mengakhiri semua ini. Ia menunduk, memastikan bahwa Pak Raga masih bernafas, lalu menghela napas panjang. Ini belum selesai, gumamnya lirih. Di luar gedung olahraga, angin malam bertiup lebih keras, membawa dari jendela, dentingan kawat pagar, dan suara-suara ganjil yang sulit dijelaskan. Langkah Arka bergema ketika ia keluar gedung.
menuju halaman yang hanya diterangi satu lampu taman yang berkedip pelan. Di tengah kelamnya malam itu, ia merasakan kehadiran Nadira mengikuti dari kejauhan, seperti bayangan yang menempel pada dirinya. Semakin jauh ia melangkah dari lapangan, semakin kuat pula perasaan bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir. Entah malam terakhir untuk dendam Nadira, atau malam terakhir bagi nyawa seseorang. Sementara itu di ruang guru, suasana kacau balau. Beberapa staf yang tadinya hendak pulang, kini justru berkumpul, saling berbisik dalam ketakutan. Bu Melati menutup mulutnya dengan kedua tangan. Wajahnya pucat pasi seperti melihat hantu. Aku melihat dia, di lorong, seragam putih abu-abu, rambut panjang. Dia menatapku. Para guru lain saling pandang. Tidak ada satupun yang menganggapnya mengada-ada. Terlalu banyak kejadian aneh beberapa minggu terakhir hingga tak ada ruang untuk menyangkal. Ketika Arka masuk ke ruangan itu sambil membantu memapah Pak Raga yang masih setengah sadar, semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa mundur ketakutan, beberapa menutup mulut menahan jeritan, dan beberapa lainnya justru tampak pasrah, seperti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Bu Melati mendekat dengan hati-hati. "Arka, apa yang terjadi?" Arka menatap mereka dengan mata yang sudah tidak menyimpan keraguan sedikit pun. Semua ini karena apa yang dilakukan Pak Raga. Dan Nadira tidak akan berhenti sebelum semua orang tahu kebenarannya. Beberapa guru menunduk, entah karena penyesalan, ketakutan, atau keduanya. Mereka mungkin tidak terlibat langsung dalam nasib tragis Nadira, tapi ketidakpedulian merekalah yang membuat kebenaran itu terkubur begitu lama. "Ia harus bicara," lanjut Arka sambil menatap Pak Raga. Malam ini juga, guru itu menggeleng lemah. Wajahnya pucat dan basah oleh keringat dingin. Tidak, suaranya pecah. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, angin dingin kembali berembus melalui jendela yang tertutup. Lampu ruangan bergetar keras, menyala dan padam beberapa kali, hingga akhirnya stabil dalam cahaya redup. Semua orang menahan napas. Lantai di tengah ruangan mulai bergetar halus. Kertas-kertas berterbangan, papan tulis berderit, dan tirai jendela berkibar seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Lalu dari sudut ruangan, asap tipis berwarna kelabu perlahan membentuk siluet tubuh seseorang. Sosok itu semakin lama semakin jelas. Seragam putih abu-abu, rambut panjang terurai, wajah pucat dengan mata gelap, luka-luka samar di pipi dan dahi. Cahaya redup menyinari sosok itu. Namun tidak ada satupun yang berani mendekat, kecuali Arka. "Nadira," bisik Arka. Arwah itu tidak menatap Arka. Matanya langsung jatuh ke arah Pak Raga yang duduk lunglai di kursi, menunduk dengan ekspresi ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Pipinya berkedut, tubuhnya gemetar, dan bibirnya bergetar tanpa suara. "Nadira, tolong," lirihnya, hampir tak terdengar. Sosok itu melayang perlahan mendekatinya, langkahnya hening, namun meninggalkan jejak hawa dingin yang membuat seluruh ruangan membeku. Ketika jaraknya tinggal 1 meter dari Pak Raga, lampu ruangan padam seketika. Kegelapan menyelimuti semua, dan dalam kegelapan itu, terdengar satu kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. "Katakan, apa yang kamu lakukan?" Suara Nadira, serak, dalam, bergema di setiap penjuru ruangan. Beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala. Pak Raga terjatuh dari kursinya, tubuhnya lunglai seperti boneka yang benangnya diputus. Tangisnya pecah begitu saja, tanpa ia mampu menahannya. Aku hilaf. Ia memegang kepalanya, seperti ingin mencabut rasa bersalah yang melekat di pikirannya. "Aku tidak bermaksud. Nadira berdiri di belakangnya, menatap, tidak bergerak. Arka maju 1 langkah. "Katakan semuanya, Pak. Malam ini juga, dia tidak akan pergi." Guru itu menutup matanya, menarik napas panjang penuh ketakutan. Lalu ia mulai berbicara. Pelan, gemetar, namun jujur. Ia menceritakan bagaimana ia memanggil Nadira untuk latihan tambahan.
bagaimana ia menyalahgunakan kekuasaan, bagaimana Nadira berusaha melawan, bagaimana ia mengancam gadis itu agar tetap diam, dan bagaimana Nadira akhirnya tidak sanggup lagi menanggung tekanan yang ia berikan. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk dada Arka, para guru, dan siapapun yang mendengarnya. Namun, bagi Nadira, itu adalah keadilan pertama yang akhirnya ia dapatkan sejak kepergiannya. Begitu pengakuan itu selesai, ruangan menjadi hening. Sosok Nadira mengangkat wajahnya ke arah Arka, dan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi arwah, ada sedikit cahaya lembut di matanya. Cahaya yang seperti mengatakan, "Terima kasih." Perlahan, tubuhnya mulai menjadi kabut. Rambutnya tertiup angin yang tidak berasal dari manapun. Wajahnya yang penuh luka tampak memadam, berubah menjadi wajah Nadira yang dulu Arka kenal. Wajah yang tenang, lembut, dan penuh impian. "Terima kasih Arka," bisiknya. Lalu ia menghilang. Tidak meledak, tidak menjerit, tidak mengamuk. Ia hanya pergi, tenang, seperti seorang gadis yang akhirnya bisa pulang. Beberapa minggu kemudian, SMA itu menjadi pusat penyelidikan besar. Pak Raga ditangkap, para guru diperiksa, orang tua Nadira mendapat keadilan yang selama ini mereka cari. Dan Arka, ia kembali berlari-lari di lapangan sore hari, sendirian, namun tidak merasa sendiri. Kadang, ketika angin bertiup dari arah tribun, ia mendengar langkah-langkah kecil yang berlari bersebelahan dengannya. Langkah yang dulu sangat ia kenal. Langkah milik sahabat yang kini telah beristirahat dengan tenang. Dan setiap kali itu terjadi, Arka tersenyum kecil sambil berbisik pelan, "Aku janji, mimpimu gak akan berhenti di sini."